Bapak Ibu semua, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiarjokusumo, mari Bapak Ibu, saya mengundang kita boleh memuji Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Allah memenuhi kehidupan kita. Amin. Kita angkat pujian kita katakan, Yesus aku percaya. Haleluya. 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 Amin. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini bersama-sama. Dengan iman kita katakan, Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Kau pulihkan. Amin. Sembuhkan mujizat di dalam hidupku. Katakan, Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Ya amin. Yesus Aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan mujizat di dalam hidupku. Mari kita katakan, kita katakan haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu, dengan iman kita katakan, Yesus aku percaya. Mari lebih semangat lagi. Kita katakan, Yesus aku percaya. Aku percaya. Yesus aku percaya. Kau pulihkan. Ya sembuhkan amin. mujizat di dalam hidupku. Yesus aku percaya. 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 Pulihkan. Amin. Sembuhkan Ya dalam nama di dalam Yesus. hidupku. Haleluya. Mari kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Shalom saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya berharap saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Biarlah pagi hari ini berkat Allah mengalir terus atas kita. Amin saudara. Mari sebelum kita memulai pertemuan kita pagi hari ini yang luar biasa ini, kita satukan hati kita berdoa. Haleluya. Kembali kami mengucap syukur tak henti-hentinya ya Tuhan, karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kami, kesehatan yang prima, tuntunan penyertaan, kekuatan, pengurapan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan. Berbicaralah kepada setiap umat-umat-Mu melalui hamba-Mu Tuhan, sehingga kami dibuat mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh sangat luar biasa pada pagi hari yang indah ini. Tentu saya ingin menyambut setiap saudara semuanya, baik saudara yang tinggal di ufuk barat, di ufuk timur. Damai sejahtera Allah turun atas saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga saudara yang tinggal di Malaysia, Singapura, Timor Leste, Taiwan, bahkan yang ada di Amerika Serikat yang jauh dari Indonesia.
May God bless you abundantly. Demikian juga saudara yang tinggal di negara-negara yang tidak saya sebutkan satu persatu. Biarlah damai sejahtera Allah turun atas saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga ingin secara khusus menyambut saudara yang baru saja bergabung bersama dengan kami. Welcome to the channel of Khotbah Pendeta. Dan jangan lupa untuk mensubscribe video ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi supaya saudara menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan santapan rohani yang sehat dan lezat. Haleluya. Baik saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini saya ingin membawa saudara sekalian untuk memperhatikan kehidupan anggota keluarga kita. Mari kita gunakan firman Tuhan sebagai instrumen atau alat untuk mengevaluasi atau mengukur kehidupan kita. Apakah saudara sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan sebagaimana dicatat di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Di sana dikatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada 3 hal yang penting dalam ayat ini untuk kita pahami. Yang pertama, perbaiki gaya hidup kita. Kedua, fokus hidup kita. Ketiga, tentang tujuan hidup kita. Saya percaya bahwa hari-hari yang sedang kita jalani, di mana karena COVID-19 telah mengubah segala kehidupan kita menjadi lebih teratur dan lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan pandemi COVID-19 telah mengajar kita lebih kreatif supaya kita dapat melangsungkan kehidupan kita. Itulah hal-hal positif yang kita peroleh dari COVID-19 ini. Meskipun banyak juga hal-hal yang negatif yang telah meluluhlantakkan kehidupan umat manusia secara global. Namun pagi hari ini Tuhan mengajarkan kita semua melalui kebenaran firman-Nya, sebagaimana dicatat dalam Efesus pasal ke-5, yaitu perhatikan seksama. Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pertanyaannya tentu, definisi orang bebal itu seperti apa? Begini saudara, izinkan saya untuk menjelaskan hal ini. Pertama, orang bebal itu tidak taat kepada firman. Kedua, orang bebal itu tidak taat pada aturan. Ketiga, orang bebal itu sulit diajar. Keempat, orang bebal itu tidak bisa diberitahu. Hari-hari ini, di mana pemerintah mengeluarkan aturan supaya kita mengadakan yang namanya social distancing, yaitu menjaga jarak, menghindari kerumunan orang banyak, stay at home, tinggal di rumah, khususnya bagi siswa dan mahasiswa. Itu sebenarnya mengajar kita supaya kita taat. Kalau kita tidak taat, kita akan mengorbankan orang lain. Ada sebuah hikmat bahwa selama ini kita hidup sembrono, tidak taat aturan, dan bahkan banyak di antara kita yang tidak peduli kepada aturan yang seharusnya kita jalani dalam hidup kita. Kebenaran
nilai-nilai kebenaran yang harusnya kita hidupi. Kembali pagi hari ini firman Tuhan berkata, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan orang arif? Orang arif artinya bijaksana. Hal pertama yang saya ingin bagikan adalah Tuhan sedang mengajarkan kita di dalam keadaan ini tentang gaya hidup yang benar. Tuhan sedang menunjukkan kepada kita ini adalah gaya hidup kita yang seharusnya. Apa itu? Yang pertama, kita lebih banyak waktu dengan keluarga. Yang kedua, kita lebih banyak waktu untuk berdoa dan merenungkan dan mendengarkan firman sebagaimana yang sudah kita lakukan selama ini. Saya mendengar beberapa pengalaman teman selama masa tinggal di rumah atau lockdown. Mereka berkata begini, yang biasanya jarang ketemu anak-anak, yang biasanya sibuk bekerja dan jarang di rumah, sekarang dari pagi sampai pagi lagi-lagi lihat istri. Dari pagi sampai pagi lagi-lagi lihat anak. Yang biasanya enggak lihat anak-anak sedang ngapain, sekarang kita bisa lihat kebiasaannya dan kita bisa kasih tahu mereka beberapa hal yang menurut kita kurang pas. Kemudian yang biasanya jarang mendengarkan firman, jarang baca firman, jarang berdoa karena enggak tahu ngapain di rumah, nonton khotbah YouTube bisa 3 sampai 4 hari, minggu bisa ikut ibadah online 3 sampai 4 ibadah 1 hari. Luar biasa. Keadaan ini membuat orang jadi lebih ingat Tuhan, jadi lebih fokus memperhatikan keluarga. Dan yang lebih dahsyat begini, lebih fokus sama yang penting-penting. Mengapa? Dengan keuangan yang minim, suka tidak suka kita juga jadi lebih irit dan bijaksana. Biasanya sebelum COVID-19 kita terlalu sibuk untuk melakukan hal-hal seperti yang ini. Yang pertama, saat berdoa sibuk, bangun pagi, buru-buru pergi kerja. Yang kedua, kita terlalu sibuk untuk bikin mesbah keluarga. Kita pulang udah malam, anak-anak juga sudah tidur, istri juga mungkin sudah tidur. Yang ketiga, kita terlalu sibuk sampai enggak sempat makan malam dengan keluarga. Yang keempat, kita sibuk sampai kita enggak punya waktu untuk bongkar-bongkar gudang, rapi-rapiin rumah, bersih-bersih, membuang apa yang selama ini harusnya sudah kita buang, tapi kita simpan. Yang kelima, karena terlalu sibuk selama ini, kita sampai enggak punya waktu untuk olahraga. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya senang mendengar bahwa banyak teman-teman yang menghabiskan waktu untuk olahraga. Saya juga berolahraga, saudara, setiap pagi selama COVID-19 setelah renungan pagi. Luar biasa. Yang keenam, kita yang biasanya sibuk makan buru-buru, take away, order sana, makan di luar, tapi kali ini karena banyak waktu di rumah, kita jadi dapat menikmati masakan makanan yang sehat dan lezat yang dibuat oleh istri tercinta bagi keluarga. Biasanya kita selalu beli di luar atau makan di luar. Yang ketujuh, yang kita biasanya sibuk dengan berbagai macam pekerjaan, kita tidak punya waktu untuk mengajar anak-anak kita tentang nilai-nilai kehidupan. Sadarkah
bahwa saat ini kita sedang hidup dengan cara yang lebih sehat. Gaya hidup kita hari ini adalah gaya hidup yang Tuhan kehendaki. Yang sebenarnya kita lebih memiliki waktu untuk Tuhan, lebih punya banyak waktu untuk keluarga, lebih punya waktu untuk refleksi diri, lebih punya waktu untuk memperoleh, mengurus diri kita sendiri, yaitu bait Allah. Kita lebih memiliki waktu untuk menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak kita sebagai generasi penerus. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, menurut saya, warisan yang paling berharga yang dapat kita berikan kepada anak cucu kita adalah: pertama, warisan iman. Kedua, nama baik. Ketiga, nilai-nilai kebenaran atau keteladanan. Amsal 20 ayat 7. Di sana dikatakan demikian: orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Luar biasa, saudara. Dari penelitian yang saya lakukan melalui pengamatan, saya menemukan bahwa banyak brand, restoran-restoran, dan usaha-usaha lainnya yang hari ini exist atau ada. Mereka sudah puluhan tahun dibangun oleh pendirinya. Hari ini yang menikmati profit atau keuntungannya adalah keturunannya. Mengapa? Hal ini disebabkan nama baik itu adalah jaminan kepercayaan. Oleh karenanya firman Tuhan berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Mereka tidak perlu susah-susah lagi, yaitu membangun dari nol besar, big zero. Mereka hanya tinggal meneruskan apa yang telah dibangun oleh para leluhur mereka. Jadi hal ini dapat disimpulkan bahwa sebuah warisan yang berharga, yaitu nama baik. Orang benar itu bersih kelakuannya. Dalam Amsal pasal 22 ayat 1, di sana dikatakan demikian: nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Saudara mengerti maksud saya? Mari dengar baik. Kekayaan bisa cepat habis, cepat ludes, tapi nama baik itu betul-betul dapat diturunkan sampai ke anak cucu kita. Saudara, pagi hari ini Tuhan sedang mengajar kita tentang gaya hidup yang benar, yang seharusnya kita hidupi. Itulah sebabnya saya katakan untuk memperhatikan gaya hidup kita hari-hari ini. Kita dituntut untuk hidup bijaksana, hidup yang secukupnya. Kalau kita melihat keluar apa yang terjadi sekarang ini, semua barang-barang mewah, mobil mewah hanya bisa diam di pelataran parkir. Baju mahal, tas bermerek, perhiasan tidak bisa dipakai. Semuanya di dalam lemari, semuanya di dalam kotak perhiasan. Mengapa? Karena kita tidak kemana-mana, tidak bisa dipakai juga. Saya yakin setiap hari kita pakai baju sederhana, yang nyaman dipakai saja. Sekarang Tuhan sedang mengajar kita untuk hidup secukupnya. Tuhan tengah mengajar kita apa sih hal yang paling penting dalam keadaan situasi sulit seperti sekarang ini. Saya yakin kalau saudara peka akan kehendaknya, bahwa yang paling penting dalam hidup sekarang ini adalah satu, yaitu Tuhan. Kita sangat membutuhkan Tuhan hari-hari ini. Kita memohon pertolongan Tuhan agar melindungi kita dan keluarga kita.
Kita meminta pertolongan Tuhan supaya kita masih bisa makan setiap harinya. Akhirnya Tuhan menunjukkan kepada kita apa sih yang paling penting hari-hari ini, saudara. Pertama, Tuhan. Kedua, kesehatan. Kalau kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, itu sudah puji Tuhan. Ketiga, yang paling penting adalah makanan. Kalau masih ada makanan di atas meja, kita bersyukurlah. Keempat, yang paling penting adalah pakaian. Kita masih bisa pakai pakaian. Enggak penting mereknya apa. Yang penting nyaman, enak dipakai. Kelima, yang paling penting adalah kita bisa punya tempat tinggal. Hari-hari ini, saudara bisa bayangkan mereka yang tidak memiliki tempat tinggal. Kasihan sekali mereka. Saya bersyukur Tuhan sedang mengajar kita hari-hari ini. Sebab selama ini kita banyak maunya. Mungkin mobil BMW seri 7, tinggal di komplek elit. Kita seringkali kurang bersyukur dengan kenyataan setiap pagi. Kita bisa bangun pagi tidak sakit perut saja. Seharusnya mengucapkan haleluya. Kita masih bisa makan tiap hari minimal sehari 2 kali saja. Seharusnya mengucap puji Tuhan. Selama ini sebelum COVID-19 terjadi, biasanya hidup kita lebih dikendalikan oleh uang. Sahabat saya di Amerika berkata, our life is driven by money. Kehidupan kita dikendalikan oleh uang. Kita kerja, cari uang. Seolah-olah enggak ada cukupnya. Enggak pernah cukup. Kita belajar, kita sekolah, waktu kita habis hanya untuk one purpose. Money hanya satu tujuan, uang. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 di sana dikatakan demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Saudara, menyiksa diri dengan berbagai duka maksudnya stres. Terus mikirin bisnis, mikirin uang, mikirin macam-macam. Padahal uangnya sudah lebih dari cukup. Salah satu tanda orang cinta uang tuh enggak pernah ngerti kata cukup. Tahukah saudara bahwa seberapa banyak pun harta saudara, saudara enggak akan pernah merasa cukup. Pengkhotbah berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Hal ini pun akan menjadi sia-sia. Uang membuat manusia jadi serakah. Sekalipun sudah kaya raya, selalu ingin lebih kaya. Meskipun sudah punya banyak, selalu ingin punya lebih banyak. Makanya selama ini, waktu kita habis hanya untuk cari uang, seolah-olah kayak enggak ada cukup-cukupnya. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman yang boleh kita dengar pagi hari ini akan mengubah kehidupan kita. Dari fokus kita, pandangan kita pada hal-hal duniawi, kita akan mengubah kehidupan kita. Fokus kita lebih kepada hal-hal yang di atas. Amin saudara. Amin saudara. Saya berdoa apa yang boleh kita dengarkan pagi hari ini, itu akan memberkati, mengubah kehidupan kita dari baik menjadi lebih baik, lebih baik menjadi sangat-sangat baik. Amin saudara. Mari kembali kita satukan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik.
Engkau tak pernah henti-hentinya terus mengajar kami, menuntun kami, menggembalakan kami, membawa kami Tuhan. Pagi hari ini Engkau ajar kami tentang gaya hidup kami. Engkau ajar kami untuk memperhatikan kehidupan kami. Engkau mengajar kami untuk kami boleh hidup secukupnya. Oh, terima kasih Bapa, jika pagi hari ini kami masih boleh hidup. Kami masih boleh menikmati kehidupan, napas kehidupan, segala sesuatu yang boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu kembali meneguhkan kehidupan kami, untuk kami terus mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus hamba-Mu berdoa, Tuhan, sepanjang hari ini kami akan melakukan rangkaian kegiatan, usaha, pekerjaan apapun itu, biarlah Tuhan buat berhasil, buat berbuah berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Mari saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, arahkan hati saudara ke surga. Terimalah berkat, anugerah, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis, itulah yang menyertai saudara hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Kita yang percaya dan telah diberkati bersama-sama, kita katakan amin. Amin saudara. Dari Medan di ladang pelayanan, ladang misi, saya bersama dengan tim kembali mengucap thank you so much for joining us in the morning devotion. God bless you. Selamat, salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.